Assalamualaikum kakak-kakak, bagaimana kabarnya? Pengen beli manggis? Adanya semangka. Kakak-kakak yang manis, yuk belajar matematika. Selamat pagi kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tentang sifat sudut pada bangun datar. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya sama bangun datarnya. Ini yang atas ada berbagai macam bangun datar segi 4. Yuk kita kenalan yuk. Siapa namamu? Hai, aku persegi. Aku persegi panjang. Aku cecer kenjang. Aku trapesium. Aku layang-layang. Aku belah ketupat. Sedangkan yang bawah ada berbagai macam segitiga. Ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Nah, kemarin kalian sudah belajar berbagai macam sudut. Ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada sudut lurus, ya kan? Nah, sekarang kita lihat persegi. Persegi, lihat sudutnya ya, semuanya berbentuk siku-siku. Padahal kalian tahu bahwa sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Berarti ini juga 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Artinya, besar seluruh sudut pada bangun persegi adalah 360 derajat. Begitu juga dengan persegi panjang. Ini siku-siku, 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 siku-siku. Jadi sama kalau dijumlah semuanya 360 derajat. Bagaimana ya dengan jajar kenjang? Nah, kita coba buktikan yuk. Ini Bu Indah sudah menyiapkan bangun jajar kenjang. Nah, jajar kenjang ini Bu Indah akan potong menjadi 2 bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nah, tadi kan seperti ini. Nah, setelah kita potong seret, nah kita taruh sini, set. Coba, ternyata bangun jajar kenjang yang kita potong tadi, setelah kita potong dan kita bentuk berubah menjadi persegi panjang. Itu membuktikan juga bahwa ternyata jajar kenjang sudut-sudutnya kalau dijumlah juga 360 derajat. Paham? Nah, kita kembali ke jajar kenjang. Nah, jadi ini dan ini jika dijumlah menjadi 360 derajat besarnya. Oke. Nah, coba kita lihat. Misalnya kita beri nama A, B, C, D. Nah, coba kalian perhatikan sifat-sifatnya. Adakah sudut yang besarnya sama dengan sudut A? Iya, pintar. Sudut C besarnya sama dengan sudut A. Kemudian, adakah sudut yang besarnya sama dengan sudut D? Ada Bu, yang mana? B. Pintar, luar biasa. Nah, jadi sudut yang berhadapan, ini namanya sudut yang berhadapan ya, A dan C ini sudut berhadapan, besarnya sama. Begitu juga dengan sudut B dan sudut D yang berhadapan, ternyata besarnya juga sama. Dan kalau dijumlah semuanya 360 derajat. Oke. Nah, selain itu ini tadi juga membuktikan bahwa ya kan, ternyata sudut A jika ditambah dengan sudut B, kira-kira besarnya berapa derajat? Kita buktikan ya. Ketika kita potong, kemudian kita pindah ke sini, coba lihat sudut A digabung dengan sudut B, ternyata membentuk sudut apa ini? Nah, membentuk sudut lurus. Ternyata sudut A dan sudut B kalau dijumlah besarnya adalah 180 derajat. Begitu juga dengan sudut D dan sudut C, ketika dijumlah ternyata besarnya juga 180 derajat. Macam tuh. Ya, gitu ya. Coba Bu Indah punya contoh misalnya ini 70 derajat. Berarti sudut mana yang bisa kalian ketahui tanpa harus menghitung pusing-pusing? Iya, betul. Berarti sudut B adalah 70 derajat karena B dan D besarnya sama. Kalau ini 70 derajat, ini 70 derajat, dan kalian tahu bahwa semuanya adalah 360 derajat besar sudutnya, berarti kalian bisa tahu A dan C itu berapa. Oke, caranya bagaimana kira-kira? Nah, besar serunya tadi kan 360 derajat. Nah, padahal kita sudah tahu. Di sini sudah ada 70 derajat dan 70 derajat.
ya kan, dibagi 2. Nah, yuk kita hitung 360 derajat dikurangi yang sudah ada 70 derajat tambah 70 derajat berarti 140 derajat dibagi 2. 360 derajat dikurangi 140 derajat berapa Kak ya? 220 derajat. Pertanyaannya, kenapa kok dibagi 2? Iya, karena 220 derajat itu miliknya A dan C. Padahal A dan C itu besarnya sama. Jadi 220 derajat dibagi 2 sama dengan 110 derajat. 110 derajat, 110 derajat. Coba kita cocokkan teori yang tadi. Apakah A dan B kalau dijumlah itu menjadi sudut lurus? Kita lihat 110 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Terbukti ya kan? Oke. Begitu juga dengan trapesium. Tapi hati-hati, trapesium itu ada beberapa macam. Ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Kalau trapesium sama kaki seperti ini ya, trapesium sama kaki karena kakinya sama ya. Misalnya Bu Indah beri nama K, L, M, N. Adakah sudut yang besarnya sama? Oh, itu ayamnya jawab ada yang sama gitu ya. Nah, coba yang besarnya sama dengan sudut K mana coba? Sudut L, Bu Indah. Iya, pintar sekali, luar biasa. Kalau sudut L, iya betul. Yang besarnya sama dengan sudut N, kira-kira mana ya? Sudut M, Bu Indah. Oh, luar biasa muridnya Bu Indah. Nah, betul, pintar. Dan ketika dijumlah semuanya, besar sudutnya adalah 360 derajat. Kakak-kakak bisa buktikan sendiri nanti di rumah ya. Nah, sama ya caranya seperti tadi ya. Sekarang kita ke layang-layang. Ini Bu Indah beri nama sudut P, Q, R, S. Kira-kira ada nggak ya sudut yang sama besar? Ada Bu Indah. Yang mana? S dan Q. Oke, betul sekali, pintar. Ternyata sudut S dan Q besarnya sama. Kalian boleh buktikan nanti ya. Oke, kalau P dan R kira-kira sama nggak? Tidak ya, ini tidak sama. Lebih besar yang ini kalau ada gambar ini. Nah, oke, paham? Sedangkan yang ini belah ketupat. Kita lihat Bu Indah beri nama apa ya? R, S, T, U. Nah, adakah besar sudut yang sama? Yang sama dengan R, ada nggak ini? R. Ada Bu Indah. Oke, pintar sekali Kak Adif. Yang mana lagi? U dan S Bu Indah. Wah, luar biasa. Nah, cara mengerjakannya intinya adalah kalian harus tahu mana yang besar sudutnya sama dan besar seluruh sudut ketika dijumlah adalah 360 derajat. Gampang kan? Sekarang yang segitiga ya. Oke. Kalau pada segi 4, jumlah seluruh sudutnya ketika dijumlah itu 360 derajat. Tapi kalau pada segitiga, jika sudut-sudutnya itu dijumlah, besarnya adalah 180 derajat. Bu Indah bohong, gak ada buktinya. Oke, kita buktikan ya. Misalnya Bu Indah punya persegi. Wah, perseginya ada gambar sotonya ya enggak? Nah, misalnya persegi ini kita bentuk menjadi segitiga. Kita sunat dulu ya, kita potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerek. Bu Indah gak kelihatan? Iya, sebentar. Nah, sebentar. Nah, ini misalnya ini tadi kan persegi ya kan, coba persegi jumlah sudutnya tadi berapa, besar sudutnya tadi 360 derajat Bu Indah. Iya, pintar. Nah, sekarang ketika kita belah tengahnya miring menurut diagonalnya, kita lihat jadi apa ini? Jadi bangun segitiga yang jumlahnya ada 2. Jadi bangun segitiga yang jumlahnya ada 2. Berarti satu segitiga ini mempunyai besar sudut kalau dijumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat karena 360 dibagi 2.
Paham? Itulah buktinya mengapa jumlah sudut pada segitiga besarnya adalah 180 derajat. Bisa dimengerti? Bisa Bu Indah? Pintar sekali, jos muridnya Bu Indah. Nah, untuk segitiga sama sisi, kalian sudah belajar bahwa segitiga sama sisi selain ketiga sisinya sama, dia juga mempunyai tiga sudut yang besarnya juga sama semuanya. Kalau besarnya semuanya 180 derajat, padahal ketiga-tiganya itu sama, kira-kira masing-masing sudut ini berapa ya besar sudutnya? Caranya gimana? Dibagi 3 Bu Indah, gitu aja nggak bisa. Iya, siapa tadi yang jawab? Pinter ya. Tapi sampaikan dengan sopan ya. Caranya adalah 180 derajat dibagi 3 karena besarnya sama. Berarti kesimpulannya segitiga sama sisi mempunyai sudut, masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Gampang sekali. Selanjutnya, bagaimana kalau segitiganya sama kaki? Kita lihat bahwa segitiga sama kaki mempunyai sifat dua kakinya, dua sisinya mempunyai panjang yang sama. Begitu juga dengan sudutnya. Ada dua sudut yang besarnya sama. Kira-kira sudut apa dan sudut apa Kak ya? Sudut P sama sudut C Bu Indah. Iya betul ya. Jadi sudut B dan sudut C mempunyai besar sudut yang sama. Oke, misalnya ada contoh seperti ini. Besar sudut B adalah 70 derajat. Kira-kira sudut apa yang langsung kalian bisa ketahui? Sudut C Bu Indah. Iya betul, karena sudut B dan sudut C besarnya sama. Sudah ada 70 derajat, 70 derajat. Berarti sudah ada 140 derajat, ya kan? Padahal semuanya berapa? Kalau di total 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi sudah ada 70 dan 70 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 140 derajat, berarti sudut A ketemu 40 derajat. Nah, betul sekali. Pintar. 70, 70, 140, tambah 40, 180 derajat. Gampang kan? Misalnya Bu Indah punya contoh lain, segitiga sama kaki PQR. Nah, besar sudutnya P 80 derajat. Kalau tadi yang diketahui kan B 70 derajat, yang bagian kakinya ya kan. Sekarang bagaimana kalau yang diketahui sudut yang bagian atas? Padahal kalian tahu bahwa Q dan R besar sudutnya sama. Caranya bagaimana? Caranya sama ya. Tadi besar sudutnya berapa semuanya? 180 derajat, padahal sudah ada 80 derajat. Nah, dibagi 2. 180 derajat dikurangi 80 derajat, 100 derajat. Dibagi 2. Mengapa kok dibagi 2? Karena 100 derajat itu miliknya Q dan R. Q dan R besarnya sama, sehingga caranya adalah 100 derajat dibagi 2, ketemunya 50 derajat. Jadi Q 50 derajat, R juga 50 derajat. Begitu, gampang kan? Untuk segitiga sembarang, tentunya besar sudut ini, dan ini besarnya berlainan semuanya. Oke, gampang sekali kan? Ada yang ditanyakan? Nah, nanti kalian untuk selanjutnya boleh mengerjakan, membuktikan yang tadi Bu Indah tantangan tadi ya, Bu Indah beri tantangan tadi. Buktikan bahwa trapesium atau layang-layang atau bola ketupat semua sudutnya jika dijumlah 360 derajat. Kalian buktikan ya. Oke, jangan lupa nanti kerjakan soal yang akan Bu Indah berikan setelah ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.